anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Pak Heri dalam media pembelajaran kelas 4 dalam mata pelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pecahan senilai dan juga menyederhanakan sebuah pecahan. Ya, materi matematika untuk anak kelas 4. Oke, yang pertama, pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tapi mempunyai nilai yang sama. Nah, di sini ada gambar dua buah pizza. Ya. Pizza yang pertama itu dipotong menjadi 8 bagian yang sama besar. Ya, sebuah pizza dipotong menjadi 8 bagian yang sama besar. Itu yang gambar yang pertama. Kemudian gambar yang kedua, pizza lagi, kemudian dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Coba anak-anak amati perbedaan dan persamaan dari kedua gambar ini ya. Yang pertama 1/8, itu 1/8-nya ada 8 ya. Karena satu pizza dibagi menjadi 8 bagian. Kemudian yang kedua, satu pizza dibagi 4 bagian, maka 1/4. Nah, kalau kita ambil satu potongan yang 1/4 dan dua potongan 1/8, ya, dua potongan 1/8 dan satu potongan 1/4 itu nilainya sama. Ya, nilainya sama, besarnya sama. Ya. Jadi besarnya sama. Artinya 2/8 itu sama dengan 1/4. Kok 2/8 Pak Heri? Ya 2/8 karena 1/8-nya ada 2. Ya 1/8-nya ada 2. Maka anak-anak bisa menulis 2/8. Ya, 2 bagian dari jumlah keseluruhannya ada 8. Itu sama nilainya dengan 1/4. Ya. Nah, kita masuk ke dalam contoh. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar yang ada di sebelah kiri. Itu dari 1, kemudian tingkat di bawah 1 ada 1/2, di bawah 1/2 ada 1/3, kemudian bawahnya lagi 1/4, sampai yang paling bawah itu 1/12 ya anak-anak ya. Nah, contohnya pecahan 1/4, lihat yang diwarnai dengan warna biru, 1/4, sama besarnya dengan pecahan 2/8. Pak, ini 1/8 bukan 2/8. Yuk kita lihat 1/8-nya ada berapa? Ada 2. Maka kita sebut dengan 2/8. Pecahan 1/4 juga sama besarnya dengan pecahan 3/12. Ya, 1/12-nya ada 3. Hal ini menunjukkan bahwa 1/4 senilai dengan 2/8 dan 3/12. Atau dapat ditulis 1/4 sama dengan 2/8 sama dengan 3/12. Bagi kalian yang masih bingung, silakan skip video ini dan ulangi lagi penjelasan Pak Heri tadi ya. Nah, sekarang kita coba cara menentukan pecahan senilai. Ya, ada caranya anak-anak. Yang pertama, anak-anak dapat menggunakan dengan cara dibagi. Ya, seperti cara yang pertama. Pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Contoh di sini ada 6/12. Sama dengan 6 dibagi 2 per 12 dibagi 2. Ya, jadi pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi 2. Maka hasilnya adalah 3/6. Yang kedua, 6/12 sama dengan 6 dibagi 3 per 12 dibagi 3. Ya, jadi pembilang dan penyebutnya
sama-sama dibagi 3. Hasilnya adalah 2/4. Itu kalau menggunakan cara pembagian. Yang kedua, menggunakan cara perkalian. Pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama. Kalau tadi dibagi dengan bilangan yang sama, sekarang dikali juga dengan menggunakan bilangan yang sama. 6/12 sama dengan 6 dikali 2 per 12 dikali 2. Maka hasilnya 12/24. Ya, silakan anak-anak amati. Jadi 3/6, 2/4, 12/24, 30/60 senilai dengan 6/12. Atau dapat ditulis 6/12 sama dengan 3/6 sama dengan 2/4 sama dengan 12/24 sama dengan 30/60. Itu anak-anak dapat cari menggunakan 2 cara, dikali ataupun dibagi. Ya, sama-sama dibagi pembilang dan penyebutnya. Next, kita lanjut. Nah, kita masuk ke menyederhanakan pecahan. Kalau tadi kita sudah mencari tahu bagaimana cara mencari pecahan yang senilai, sekarang kita menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan menjadi pecahan yang senilai yang paling sederhana, ya, yang bentuknya paling sederhana. Caranya dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, sehingga keduanya tidak dapat dibagi lagi. Ya, jadi kita menyederhanakan sebuah pecahan menjadi bentuk pecahan yang paling sederhana, tidak bisa dibagi lagi, artinya sudah mentok, ya, paling sederhana. Langsung kita masuk ke contoh ya. Contohnya, tentukan pecahan paling sederhana dari 20/24. Ingat tadi caranya dibagi. 20/24 sama dengan 20 dibagi 2 per 24 dibagi 2. Sama dengan 10/12. Ya. Kita berpikir yang sederhana dulu. Dibagi dengan angka yang kecil dulu, bagi 2. Ya. Kemudian hasilnya adalah 10/12. Nah, 10/12 ini ternyata masih bisa dibagi lagi. Ya, masih bisa disederhanakan lagi. Sama dengan 10/12, 10-nya dibagi 2, 12-nya juga bagi 2. Hasilnya adalah 5/6. Ya, sama-sama bagi 2. Nah, 5/6 ini sudah mentok, sudah tidak bisa dibagi lagi. Ya, artinya sudah yang paling sederhana. Jadi bentuk pecahan paling sederhana dari 20/24 adalah 5/6. Ya, jadi ini anak-anak harus teliti. Jangan sampai terburu-buru mengerjakan mentang-mentang sudah bisa dibagi 2, selesai. Tapi anak-anak harus cek kembali, apakah masih bisa dibagi 2 lagi? Ya, siapa tahu masih bisa disederhanakan lagi. Nanti dilihat perintahnya. Kalau diminta yang paling sederhana, berarti anak-anak harus membaginya hingga menjadi bentuk pecahan yang paling sederhana, tidak bisa dibagi-bagi lagi. Oke, cukup sekian videonya. Jika kalian masih bingung, silakan diulangi lagi videonya berkali-kali hingga kalian paham, atau tanyakan ke guru kelas kalian masing-masing. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.